Shalom, Mister dan teman-teman. Di sini kami dari kelompok 2 izin mempresentasikan hasil kerja kami. Baik, di sini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama, Feni Atolo dengan NIM 2403013. Yang kedua, Olvin Buik dengan NIM 2403042. Dan yang ketiga, saya sendiri Sirmawati Lunesi dengan NIM 2403030. Judul materi metode dan strategi pembelajaran. Latar belakang, pembelajaran merupakan proses terancam untuk membantu peserta didik berkembang melalui pengalaman belajar yang bermakna. Strategi pembelajaran memiliki peran penting karena menentukan cara guru menyampaikan materi dan bagaimana siswa terlibat dalam proses belajar. Keberhasilan pembelajaran sangat ditentukan oleh kemampuan guru memilih strategi yang tepat sesuai tujuan, karakter siswa, materi pembelajaran. Dengan strategi yang relevan, pembelajaran menjadi lebih efektif, kondusif, dan membantu siswa memahami materi secara mendalam. Selain itu, penerapan strategi yang berbeda pada jenjang SD, SMP, dan SMA menunjukkan bahwa strategi pembelajaran harus disesuaikan dengan perkembangan peserta didik agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara optimal. Ikut rumusan masalah. Yang pertama, minimnya pemahaman guru mengenai arti dan prinsip-prinsip pembelajaran sehingga proses belajar mengajar belum sepenuhnya mencerminkan pembelajaran yang bermakna dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Dan yang kedua, kurangnya kemampuan pendidik dalam menentukan strategi pembelajaran yang tepat sehingga metode yang digunakan belum mendukung ketercapaian tujuan pembelajaran secara optimal. Dan yang ketiga, minimnya pembelajaran guru terhadap kriteria pemilihan strategi pembelajaran sehingga strategi yang diterapkan kurang relevan dengan tujuan, karakteristik siswa dan materi pelajaran. Dan yang keempat, kurangnya penerapan strategi pembelajaran yang bermanfaat dan sesuai tujuan, termasuk pemanfaatan contoh atau studi kasus pembelajaran sehingga proses pembelajaran belum berjalan efektif, sistematis, dan berkelanjutan. Yang berikut tujuan. Yang pertama, untuk menjelaskan arti dan prinsip-prinsip pembelajaran sebagai dasar bagi guru dalam merancang proses belajar mengajar yang bermakna dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Dan yang kedua, untuk menguraikan berbagai strategi pembelajaran serta membantu guru memilih dan menentukan strategi yang tepat guna meningkatkan efektivitas proses pembelajaran. Dan yang ketiga, untuk memaparkan kriteria pemilihan strategi pembelajaran agar pendidik mampu menyesuaikan strategi dengan tujuan, materi, serta karakteristik siswa. Dan yang keempat, untuk menggambarkan tujuan dan manfaat penerapan strategi pembelajaran termasuk bagaimana strategi tersebut dapat diimplementasikan secara sistematis dan efektif melalui contoh atau studi kasus pembelajaran di sekolah. Yang berikut pembahasan pertama, arti dan prinsip-prinsip pembelajaran. Pembelajaran merupakan proses yang dirancang secara sadar oleh guru untuk membantu peserta didik mencapai perubahan pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Proses ini tidak hanya berarti guru memberikan informasi, tetapi juga menciptakan situasi yang memungkinkan siswa berinteraksi dengan materi, lingkungan, maupun teman sebaya. Melalui interaksi tersebut, pengalaman belajar terbentuk secara bertahap dan mempengaruhi perkembangan kognitif serta cara berpikir siswa. Pembelajaran harus mempertimbangkan kebutuhan, kemampuan, dan karakteristik setiap siswa. Guru perlu memahami kondisi belajar yang mendukung dan menghindari situasi yang dapat menghambat pencapaian tujuan belajar. Selain itu, pembelajaran harus dilakukan secara sistematis agar siswa menerima materi secara runtut. Guru juga harus mampu mengidentifikasi kendala yang muncul selama proses pembelajaran serta menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendorong keterlibatan aktif siswa. Yang berikut pembahasan yang kedua,
B. Menentukan strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah rencana yang tersusun secara sistematis, mencakup kegiatan, materi, dan prosedur yang dirancang khusus untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efektif. Strategi ini berperan penting dalam merancang rangkaian kegiatan yang memungkinkan pencapaian tujuan pendidikan, baik melalui interaksi langsung antara guru dan siswa maupun pemanfaatan media pembelajaran seperti cetakan, audio, visual, dan teknologi informasi. Strategi pembelajaran mencakup perorganisasian materi agar sistematis, penyampaian materi melalui metode dan teknik yang sesuai, serta pengelolaan interaksi antara peserta didik dengan guru maupun sesama peserta didik, termasuk manajemen waktu, motivasi, dan pemantauan kemajuan belajar. Keberhasilan strategi sangat bergantung pada perencanaan yang matang dan penerapan teori pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa. Pembahasan 3, kriteria pemilihan strategi pembelajaran. Pemilihan strategi dan metode pembelajaran harus dilakukan berdasarkan prinsip yang tepat agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif. Pertimbangan utama adalah penetapan tujuan pembelajaran sebagai dasar utama. Strategi yang dipilih harus sesuai dengan karakteristik siswa, materi, dan kondisi pembelajaran. Untuk memastikan keberhasilan, guru menggunakan tolak ukur berupa identifikasi subjek pembelajaran, kompetensi yang dapat diukur, kondisi pelaksanaan, dan standar kualitas dan kuantitas hasil belajar. Kriteria ini memastikan strategi yang diterapkan relevan dan dapat membantu pencapaian tujuan pembelajaran serta optimal, efektif, dan bermakna. Pembahasan 4, tujuan pelaksanaan strategi. Tujuan pembelajaran merupakan prasyarat utama bagi guru dalam menentukan metode yang digunakan. Tujuan yang jelas memudahkan guru memilih strategi yang tepat sesuai dengan kompetensi yang ingin dikembangkan, baik pada ranah kognitif, efektif, maupun psikomotorik. Untuk mengukur pencapaian tujuan, indikator hasil belajar disusun berdasarkan subjek, kompetensi, kondisi pelaksanaan, dan standar kualitas. Dengan dasar tujuan yang terukur dan jelas, guru dapat merancang strategi pembelajaran yang sesuai dengan tujuan, materi, karakteristik siswa, dan konteks pembelajaran, sehingga proses belajar mengajar berlangsung efektif dan efisien. Pembahasan yang kelima, manfaat strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran yang diterapkan secara tepat dapat menciptakan proses belajar yang efektif, efisien, dan bermakna. Strategi ini membantu guru menyesuaikan metode dan media pembelajaran dengan karakteristik siswa dan isi materi, sehingga pembelajaran menjadi kontekstual dan relevan dengan lingkungan sosial budaya peserta didik. Strategi yang baik juga mendorong partisipasi aktif siswa, meningkatkan motivasi belajar, mengembangkan kreativitas, serta membangun kemampuan berpikir kritis dan kemandirian belajar. Selain itu, strategi pembelajaran membantu guru mengelola kelas secara sistematis, memaksimalkan pemanfaatan waktu dan sumber daya, serta menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan menantang. Pembahasan 6, studi kasus strategi pembelajaran. Studi kasus di SD, SMP, dan SMA menunjukkan bahwa strategi pembelajaran perlu disesuaikan dengan jenjang pendidikan, karakteristik siswa, dan sifat materi. Di SD, guru menggunakan metode kontekstual dan menyenangkan seperti permainan edukatif dan diskusi kelompok kecil untuk meningkatkan pemahaman konsep dasar. Di SMP, strategi berbasis masalah atau problem based learning meningkatkan keterlibatan dan pemahaman siswa melalui diskusi dan kerjasama kelompok. Sementara di SMA, strategi diskusi kelompok dan simulasi mempersiapkan siswa menghadapi tuntutan akademik yang lebih tinggi serta mengembangkan kemandirian belajar, analisis, dan penerapan pengetahuan dalam konteks nyata. Pemilihan strategi yang tepat mendorong keterlibatan aktif siswa, meningkatkan motivasi, dan membantu pencapaian tujuan pembelajaran secara menyeluruh. Kesimpulan.
belajar yang menyenangkan dan bermakna. Dengan strategi yang tepat, guru dapat menyesuaikan pendekatan pembelajaran dengan kebutuhan siswa dan situasi kelas, sehingga hasil belajar dapat dicapai secara maksimal di semua jenjang pendidikan. Baik, sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Shalom.